Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 November 2024, hari Selasa, dan ini adalah harinya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, today is the day. Today is the election day, ya. Today is the president election. Oke, intinya presiden, pemilu, apapun bisa terjadi pada hari ini. Jadi sebenarnya di sini saya lebih ke wanti-wanti ke kalian semua, hati-hati ya. Jujur saya nggak tahu pergerakan market pada saat news ataupun pada saat terjadinya pemilu itu seperti apa ya. Apalagi pada saat Trump ya, pada saat Trump naik itu kan saya belum menyentuh dunia trading. Ya, Trump naik itu kan kalau nggak salah masa jabatannya di sini dibilang dari 2017 sampai 2021. Ya, let's say lah dari 2016 pemilunya kalau nggak salah ya, pemilu terakhirnya 2016. Itu saya belum ada pegang trading sama sekali, jadi kurang tahu karena sekarang adalah Trump dan Harris. Apakah bakal siapa yang menang ya? Pure ini saya kurang tahu ya kemana nanti arahnya. Jadi saya di sini cuma bisa ngasih tahu hati-hati. Jadi better kalian jangan gegabah untuk ambil posisi pada hari ini. Ya, hari ini nih marketnya bisa dikatakan luar biasa, tidak respect level apapun. Ya, bahkan H4 di sini resistennya dari yang di break naik ketabrak 45 dibanting turun lagi. Ini udah nggak bisa kita lihat sebagai level yang bagus untuk saat ini. Ya, ini levelnya pure banget, sudah tidak respect apapun. Hati-hati ya, yang semula kita bisa lihat ini sebagai support resisten, ini udah nggak bisa ya, karena lebih baik kita menunggu news nanti malam ya. Selain nanti malam kita ada presidential election, kita juga ada ISM Services PMI. Dari segi ISM Services PMI sih nanti malam diperkirakan akan akan mengalami penurunan sedikit. Mana dia ya? Services PMI diperkirakan akan turun dari 54,9 ke 53,8. Kemudian dari segi balance of trade-nya di Amerika diperkirakan akan lebih banyak minusnya, dari minus 70 ke minus 84 billion dolar. Kemudian dari segi ekspor diperkirakan akan turun, impor diperkirakan akan flat. Jadi ya ini dari segi ekspor impor, ekspornya diperkirakan akan sedikit turun dengan jumlah impor yang lebih banyak. Jadi dan juga balance of trade-nya di sini semakin minus. Jadi saya rasa belum bagus untuk ekonomi saat ini di Amerika sih. Ya. Untuk services PMI sekali lagi diperkirakan akan berkurang sedikit dari 54,9 ke 53,8, tapi at least ini masih di atas angka 50. Jadi tidak terlalu gimana lah ya. Ini karena masih di atas 50. Jadi tidak akan terlalu mengkhawatirkan market untuk saat ini. Oke. Jadi untuk hari ini sebenarnya nggak bisa saya katakan banyak sih ya, karena kemarin marketnya ini benar-benar stop ya. Hari Senin kemarin marketnya naik sampai 2748, kemudian marketnya drop. Kemarin marketnya drop naik sampai 274 kemarin ya, sampai 2748,16. Berarti mana di hari Senin kok nggak ada di 2748. Oh ini 2748,16 di sini. Ini paling tinggi kemarin ya, ini paling tinggi. Jadi sebenarnya sih untuk dari segi H1 kalau kalian mau ngelihat sekilas ini aja ya. Berarti ini banyak banget ya kalau kalian mau cari sebagai resisten become support, support become resisten ya. Jadi bisa dikatakan ini ya. Ini ada. Kemudian kalau yang sekarang di sini dia resisten become supportnya ya. Ini dia di harga 2738. Kemudian kalau 2738 lewat, kita ada satu di sini yang ada di harga 2742. Ini sih udah terlalu kecil banget ya. Ini saya tidak melihat angka ke belakang.
Ini hanya pakai recent ataupun terbaru, pergerakan terbaru. Jadi jujur ini cukup susah kalau mau di tradingkan sebenarnya. Jadi lebih baik kita stay away dulu ya. Yang ada posisi sebaiknya hati-hati. Karena yang saya lihat ini kemarin pada saat saya live itu masih banyak yang nyangkut sih sebenarnya ya. Jadi kalau marketnya kemarin sempat naik ya, semoga kalian adalah sempat melakukan cut loss ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian ada trading nggak pakai SL, kalian harus berani cut loss. Jangan enggak. Ya itu prinsipnya. Jadi kalau kalian trading nggak pakai SL, kalian harus siap cut loss. Mau nggak mau. Kalau kalian open posisi dan pergerakan marketnya itu salah, mau nggak mau kalian harus cut loss. Jangan takut untuk cut loss ya, harus berani. Seperti itu. Untuk hari ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. H4 juga flat ya, walaupun secara teknikal sih di sini marketnya masih flat banget ya. Memang sih di sini dia ngebuat low yang lebih rendah ya kan, low yang lebih rendah. Kemudian di sini dia ngebuat high yang lebih rendah juga. Apakah di sini sudah mulai menjadi pergerakan bearish? So far sih ini belum ya. Jadi kalau dilihat ini belum bisa menjadi bearish ya. Ini belum bisa menjadi bearish walaupun ini secara H4 marketnya sekali lagi ini sudah ngebuat lower low dan di sini OTW ngebuat lower high. Ya. Menurut saya sih belum bisa ya. Ini H4 tidak terlalu banyak area yang bisa di respect di sini. Ini awalnya ini di respect, kemudian ini tetap masih di respect ya. Support H4 ini masih di respect di 2731 sampai 2730 dan resisten sekarang itu ada di resisten daily lebih baiknya di sini. Ya, ini resisten daily lebih baik di sana. Nggak usah pakai resisten H4. Resisten daily aja sekalian pakai paling atas dari 2750 sampai 2758. Kalau hari ini apakah marketnya bakal gila banget? Jujur kurang tahu. Nah, sekarang kita cari tahu bersama ya. Ini kan jabatan Trump itu 2017 lah ya, 2017. Coba kita pemilu, kita sama-sama cari tahu ya. Pemilu Amerika 2016. Kapan itu ya? Pemilu 2016 itu diadakan tanggal 8 November. Oke. 8 November. Terus pelantikan Donald Trump 2017. Ada ini apa lagi? Ada juga begini. Sorry ya, ntar ya. Pelantikan Donald Trump itu terjadi tanggal 21 Januari. Berarti dari tanggal 8 November sampai Januari ya. Kita mengambil cocokologi sekarang ya. Ini kalau kalian sudah mau close videonya nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang masih mau nonton, kita coba cocokologi untuk pergerakan gold pada hari ini. Ini inaugurasinya pelantikan tanggal 21 Januari 2017. Kita cari 2017 tanggal 21. Tanggal 2017 tanggal 21 ya. Kita 2017 Januari tanggal 21 ya. Tanggal 21 berarti ini. Oke, sebentar kita back ke daily sekarang. Inaugurasinya tanggal 21 16. Oke, anggap berarti dari Senin ya. Kemudian pemilunya itu adalah di tanggal 8 November 2016. 8 November kita cari sekarang. 8 November 2016. 8 November mana dia? Oke. Jadi kalau dilihat ini kan dari 8 November ya. Jadi secara bentukan candle daily ini 8 November ya, ini 8 November. Kemudian di tanggal 9 Novembernya ini saya kurangin satu lah ya. Sini, ini saya kurangin satu, ini saya lebihkan satu biar kelihatan.
Jadi kalau sekarang kita lihat ini di tanggal 9 November H+1 dari pemilu itu marketnya lumayan ekstrim. Coba saya geser ke belakang dulu ya. Semoga chartnya kelihatan. Oke, ini chartnya kelihatan. Ini kalau dilihat pada saat tanggal ini jam 7 pagi. Oke, 9, 10. Oh, nggak kelihatan ya. Kenapa ini masih daily? Bentar, kayaknya ada yang salah nih. Kenapa ini masih daily tadi kelihatannya? Kita sama-sama cari tahu ini. Gimana ini ya? Ya, intinya setelah tanggal 9 ini lumayan spike-nya naik sampai 698 pip. Lumayan sih ya. Tadi kalau kita lihat di daily, secara di daily kan awalnya seperti ini ya. Marketnya kan berarti awalnya yang naik, kemudian drop ya, Oktober, kemudian mendekati pemilu marketnya naik. Kemudian pada saat Trump menang, itu dropnya parah sih ya. Pada saat Trump menang itu dropnya lumayan parah banget dari let's say tanggal 8 di sini ya. Dari 1281 dropnya itu sejauh 1587 pip. Dari 1281 ke 1122. Sampai bottom di sini ya, sampai bottom sudah lumayan jauh. Ini marketnya baru muter, dan ketika Trump dilantik itu baru market XAU-nya mengalami kenaikan sedikit-sedikit. Nah, jadi kalau dilihat euforia Trump menang itu saya rasa berdampak ke XAU sih. Kalau Trump menang kayaknya XAU bakal drop lumayan ya, dan setelah nanti misalnya Trump dilantik itu XAU kan kembali menjalankan tren besarnya ya. Tren besarnya kan kalau dilihat dari tahun 2016 ini kan masih bullish trend ya kan, masih bullish trend sekali. Ini low-nya, ini high-nya. Dan secara histori ya, dari tahun 2017 setelah Trump dilantik ini perlahan-lahan tapi pasti marketnya kembali ngebuat yang namanya bullish trend. Walaupun tren bullishnya tidak separah pada saat tahun 2015 ke 16 sih. Ya. Dari tahun 2015 ke 16 kan ini ekstrim nih ya, tinggi banget. Jadi setelah Trump dilantik memang dia berlahan-lahan naik, cuman ya tidak se ekstrim di tahun 2015-16. Jadi kalau bisa dikatakan gold akan tetap naik ujung-ujungnya, tapi pada saat pemilu ya, euforia Trump menang itu membawa dampak lumayan ke market, terutama pada saat November 2016, dan itu stop di Desember 2016. Berarti dari November drop sampai Desember masuk ke holiday season sampai ke awal tahun 2017 marketnya mulai reverse lagi, mulai rebound lah bahasanya. Jadi hati-hati ya bulan November ini. Memang sih kita juga ada FOMC ya, FOMC dan juga CPI nanti di bulan ini. Tapi ya siapa tahu ini minggu ini bisa menjadi penentu apakah market XAUUSD bakal bisa drop jauh atau enggak ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu dropnya lumayan ya, coba kita hitung dulu ya. Saya belum lihat itu berapa persen. Kalau kita lihat selama ini turun pada saat Trump menang itu kan, itu mengalami drop sejauh maksimal 12% ya. Berkaca dari kemarin dropnya 12%. Oke, sekarang kita hitung ya. Kalau 12% pada hari ini ya, hari ini kalau misalnya sampai drop 12%, berarti pembukaan sekarang kan di 2736. Kalau drop 12%, kayaknya keterlaluan sih. Ya kalau 12% sih ekstrim sekali. Memang sih kalau tadi kan dari 1200 ke 1100 ya. Ini kan tadi dari 2000, mungkin saya coba samain lah ya. Saya copy paste. Ini dari 1281 ke 1126. Ini adalah 1557 pip ya. 1557. Ini saya
copy paste lah ya supaya sama. Kita coba cocok logi 1:1. Siapa tahu ya kan, siapa tahu bisa sama. Kalau enggak ya yang mana lah kita cari ya. Kita cari pipnya dulu, apakah ini pipnya bisa sesuai atau enggak ya. Kita lihat apakah pip atau persenan yang kita pakai. Jadi kalau dilihat kalau misalnya termenang ini sejauh penurunan ekstrimnya adalah bisa sampai 1557, berarti chance-nya adalah ini XAUUSD dropnya bisa gila banget ya kalau berkaca 1:1 tahun 2016 sampai ini kalian bisa lihat sendiri nih sampai 2580. Itu jujur kalau sampai sana sih wah ekstrim banget. Kenapa? Karena otomatis dia itu dropnya gila. Kalau kita hitungannya persenan sekarang, kalau November kemarin kan dropnya total 12%. Kalau drop 12% berarti wah itu parah banget. 12% itu karena Trump berarti sekitaran 2400. Wah itu ekstrim sekali sih ya. Ekstrim gila. Ya jujur itu gila banget. Jadi kalau hitung dari bulan November sampai Desember pertengahan itu kan berarti 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih sampai awal tahun pertengahan Desember sampai awal tahun 2017 itu kan baru rebound lagi. Jadi kalau dilihat kalau marketnya drop mengikuti 1:1 pipnya itu dropnya ekstrim banget adalah sampai 2580 sampai sini ya, sampai di resistance become support pada saat FOMC meeting September 2024. Ini ekstrim parah banget ya, jujur ini parah banget. Kalau misalnya dropnya sampai sini. Ya, kalau misalnya drop sampai sini itu parah sekali. Dan karena dia itu ngebreak ini ya, ngebreak 2600, kemudian dia ngebreak juga resistance di sini, ngebreak 2700 juga. Wah, ini sumpah nggak ada obat kok sampai misalnya ini kejadian ya. Tapi kalau market lebih condong untuk melihat persenan, 12% itu jauh banget loh. Karena 12% itu berarti penurunannya 3000 pip nih. Ya, 3000 pip. Gila banget memang. Cuman sekali lagi, apapun bisa terjadi ya. Saya nggak tahu nih bakal gimana-gimana pada hari ini. Jadi hati-hati yang ada pegang hold untuk XAUUSD maupun itu swing ya. Jadi kalau ada yang swing, hati-hati ya. Saya juga kasih tahu nih kalau ada yang pegang swing hati-hati karena kalau memang ini kejadian nanti ke depannya ya, kalian yang sudah nge-swing dari September dan juga nge-swing dari Oktober awal, better close aja deh ya kalau sampai ini benar-benar kejadian di ke depannya. Tapi ini saya rasa sih terlalu ekstrim. Saya rasa nggak make sense. Ya, karena ini, memang sih marketnya ini bullishnya kenceng banget dan di saat bullish yang kenceng banget pasti akan ada yang namanya retrace turun. Cuman kalau retrace turunnya sampai sejauh itu saya rasa untuk saat ini terlalu nggak make sense ya, terlalu nggak make sense banget. Cuman sekali lagi apapun bisa terjadi memang. Cuman untuk saat ini saya nggak expect banget untuk area itu sih sebenarnya sampai ke 2500 sampai ke 2600 tuh saya rasa untuk saat ini ya saya nggak expect banget ya, karena kan pada saat Trump menang itu kan saya juga nggak ngecekin tanggal pada saat Trump menang apakah ada FOMC meeting di sana, terus data NFP seperti apa gitu kan, itu saya nggak ada ngecekin. Kita cuma melihat tadi barusan adalah sekilas ketika Trump menang pada saat pemilu dan pada saat Trump dilantik menjadi presiden tahun 2017 ya kan. Ya anything can happen. Nah itu kalau Trump menang. Ya, kalau misalnya hari ini Harris yang menang, ya kalau saya pribadi di Discord sih sudah saya kasih tahu ya kenapa saya memilih Harris untuk menang. Walaupun ya kita tahu lah ya semua content creator, semua pebisnis, semua taruhan lah bahasanya itu dipegang ke Donald Trump. Ini di luar entah itu The Simpsons, entah itu cocok lagi, entah itu apalah ya. Kalau saya pribadi sih ke Harris sebenarnya, karena saya lebih ngelihatnya itu skala global, kondisi ekonomi secara global saat ini sih.
memang secara Trump punya, kita tahu lah ya, punya semboyan, punya semboyan bahasanya itu Make America Great Again ya kan, kita tahu lah bahasanya, bahasa dia itu seperti itu. Yang kita tahu bahwa Trump bakal membuat Amerika lebih kuat lagi. Otomatis Trump menang, dolar kuat, yield naik, ini gold bisa kebanting ya, kemudian equity bisa naik, equity index tuh kemungkinan bisa naik karena itu kan equity bergembira dengan adanya kayak pemotongan pajak dan sebagainya ya kan. Tapi saya lebih concern adalah dan juga sebelum itu, memang kalau pada saat Trump kemarin 2017 itu kan perang dagang Cina, kemudian tidak ada yang namanya isu Timur Tengah ya kan, pada saat tahun 2017 itu lebih kalem dari segi tembak-tembakan lah bahasanya, tapi dari segi perang dagang, bisnis ekonomi itu lumayan berasa. Ya, memang itu yang diinginkan oleh Trump sebenarnya. Nah, dengan kondisi global saat ini, makanya saya katakan di grup Discord itu saya lebih prefer untuk ngelihat Harris sebenarnya ya. Menurut saya sih Harris bisa jadi kuda hitam sih. Sebenarnya kayak nggak make sense aja. Semua polling, semua orang itu megang Trump. Ya, megang Trump mungkin karena ya kita tahu lah ya, Trump kan sudah pernah menjabat sekali dan dampaknya ke Amerika pada saat tahun 2017 kan bagus ya kan. Cuman itu kan tahun 2017 kan kita tidak pernah terjadi yang namanya COVID ya, dan resesi keuangan pun tahun 2008 itu sudah ngelewatin 10 tahun. Ya, jadi pada saat pada tahun 2017 sebelum-sebelumnya tidak ada news besar banget yang mengglobal. Ya. Paling besar adalah terdekat dari tahun 2017 adalah krisis finansial tahun 2008. Itu aja sih yang saya tahu. Jadi dari 2008 sampai 2017 tuh kan udah selangnya 9 tahun lebih ya. Nah, kalau sekarang kita kemarin dampaknya COVID, lockdown, kemudian dampaknya perang, kemudian sekarang dampaknya Timur Tengah. Dan sekarang dampaknya adalah inflasi itu sendiri akibat dari kebijakan moneter gitu kan. Banyak banget. Jadi itulah mengapa secara singkat aja saya memilih untuk Harris sebenarnya. But sekali lagi ya, who knows, kalau misalnya memang Trumpnya menang, ya saya juga nggak tahu apakah Trump akan mengikuti jalur idenya pada saat tahun 2017 atau dia punya ide baru ya, ide baru dalam artian mungkin dirasa Trump pada saat tahun 2017 itu banyak yang mengecam dan sebagainya, dan Trump mungkin berkaca diri ya kan. Ada mungkin beberapa kebijakan baru yang semisalnya tidak akan dilakukan lagi seperti tahun 2017 misalnya ya kan, yang dimana itu membuat masyarakat lebih senang mungkin ya kan, mungkin aja ya. Jadi anything can happen pada hari ini, hati-hati yang ingin trading. Oke, saya ingatkan sekali lagi, hari ini adalah hari yang penting, hari inilah hari pemilu. Jujur saya nggak tahu bakal menggila seperti apa marketnya. Better hari ini kalian stay away ataupun kalian hindari market dulu, dan saya sarankan stay away lah sampai FOMC kelar. Berarti saran saya adalah minggu ini kalian nggak usah trading. Better skip, beneran nggak bohong. Ya, saya sih sebenarnya sudah skip dari minggu lalu ya. Cuman kalau ada yang mau maksa lagi, saya kasih tahu sekali lagi, better skip untuk minggu ini. Kita lebih baik melihat reaksi market, keputusan market seperti apa, election seperti apa, FOMC seperti apa, baru kita bisa in lagi. Tapi kalau kalian mau nekat, ya boleh lagi, itu kan akun-akun kalian ya kan. Di sini saya cuma bisa bantu. Pertama, kita punya support become resistant itu di 2738. Kalau ini lewat dari di atas 2738, ada chance kemungkinan marketnya naik sampai 2740. 2740, 2741, 2742. Lewatin 2742, ada chance marketnya bakal naik lagi sampai ke 2746, sampai di pucuknya di sini. Seperti itu ya. Kalau mau sell ya di area ini, kalau mau nge-sell ya area ini nge-sell, area ini nge-sell, kemudian atau area ini nge-sell. Kalau di bawah ingin nge-buy, hati-hati ya. Ingat 2730 saat ini masih nge-hold market. Jadi kalau harga break di bawah 2730 jangan pikiran nge-buy dulu. Kalau mau nge-sell di bawah 2730 silahkan tipis aja sampai ke 2727.
Dan drop terakhir adalah sampai 2724, 2723. Seperti itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk video analisa XAUUSD-nya. Sekali lagi ini bukan lebih ke video analisa, lebih ke kita cari efek dari tadi ya, tentang Trump seperti apa nanti malam, apakah menggila atau enggak. Dan semoga untuk hari ini kalian bisa selamat lah ya. Jadi kalau ada yang open posisi semoga tetap profit, dan kalau yang belum open posisi lebih baik jangan dulu, jangan dipaksa. Oke. Jadi sekian dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD besok. Bye bye.